Oke, shalom semuanya. Apa kabar? Pastinya luar biasa ya teman-teman. Dan aku yakin dan percaya pasti semua dalam keadaan sehat. Bergabung kembali di acara persekutuan doa House of Praise ya teman-teman di hari Minggu ini. Dan sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau berbagi kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan ini gitu, misalnya mungkin apa yang barusan terjadi atau mungkin beberapa bulan belakangan gitu, atau apa yang emang pengen di-sharingkan, boleh banget ya teman-teman. Ada mungkin kira-kira yang mau berbagi? Ini bisa metode raise hand gitu ya, jadi lumayan nih, udah premium soalnya. Gitu. Ada teman-teman? Oke. Ini ada Krisna mungkin, Mbak Andri, Jos, Kayelin, Cijejes, Keket, terus Kak Hefran. Mungkin ada yang mau berbagi, teman-teman? Hefran tuh. Wih, oke. Wah, ini ada dua ya. Oke, pertama yang Kayelin dulu boleh? Yeay. Silahkan, Kak. Sebentar aku mute salah satu dulu. Oke. Shalom teman-teman. Shalom. Aku mau ceritain sedikit kebaikan Tuhan. Ya dalam 3 minggu dan ya dalam 3 minggu inilah. Di akhir bulan Juli itu aku boleh mengalami satu hal yang membuat membuat hati aku tuh yang kayak hancur banget gitu. Aku merasa kayak yang di saat itu aku jatuh gitu, yang aku kembali kayak aku tuh nggak bisa tidur, aku nggak bisa makan gitu. Tapi di satu sisi aku bersyukur saat itu aku yang masih punya pengharapan gitu, masih bilang gitu sama Tuhan, Tuhan tolong gitu, walaupun kayak yang berat gitu, aku nggak bisa pakai kekuatan aku sendiri gitu. Di jam-jam aku nggak bisa tidur gitu, aku cuma bilang Tuhan tolong. Terus dan aku bersyukur gitu, aku bersyukur dengan komunitas ini, terus aku bersyukur dengan punya orang tua rohani, terus kakak rohani gitu, yang apa namanya, aku ngerasa aku dikasihi gitu di saat aku hampir tidak layak untuk dikasih. Aku ngerasain kasih Tuhan bekerja lewat ya orang sekitar aku gitu. Yes. Ya, kayak teman kos aku gitu kan, terus habis itu orang tua rohani aku yang di Bandung, kakak rohani aku yang di Bandung, itu kayak ngebuat ya ayo gitu. Maksudnya kasih Tuhan itu jauh lebih besar loh daripada kasih manusia gitu. Jadi kayak ya kamu jangan hilang pengharapan gitu kan. Ya pada saat aku letakkan semua itu di bawah kaki Tuhan, aku belajar untuk berserah kembali. Ya, aku ngerasain pertolongan Tuhan saat itu bekerja lah. At least jiwa aku tuh lebih
tenang lah gitu, walaupun aku nggak tahu hasilnya nanti seperti apa gitu. Nah, ya di saat aku minta Tuhan kuasai hidup aku, kuasai pikiran aku, hati aku gitu, aku bisa ngadepin masalah ini ya dengan tenang lah gitu, bukan dengan emosi, bukan dengan kehendak aku sendiri gitu. Jadi aku ya kalau Tuhan mau ini terjadi ya terjadilah, kalau enggak ya tolong siapkan hati aku, kuatkan hati aku gitu. Ya bersyukur aku bisa lewatin masalah aku gitu dengan kekuatan Tuhan sih, bukan dengan kekuatan aku. Kalau misalnya aku pakai kekuatan aku sendiri, ya yang aku rasain saat itu ya aku drop gitu. Dan di pertengahan bulan ini juga ya untuk keuangan aku ngerasain ya kayak pas banget, bahkan mungkin minus gitu, tapi kembali lagi gitu ya, God is good lah, Tuhan itu akan mencukupkan setiap kebutuhan kita. Dia nggak akan mengabaikan anak-anaknya kok. Bahkan ketika di doa Bapa kami kan ada doa berilah kami rezeki pada hari ini gitu. Dan itu terjadi gitu dalam hidup aku 2 hari ini gitu. Kayak kemarin itu kan ya biasanya aku jarang banget lah beli makan di luar, itu bisa dibilang jarang lah. Lebih baik masak untuk hemat lah ya. Terus waktu teman-temanku pergi beli makan keluar gitu, jajan keluar segala macam. Ya kalau misalnya mau nuruti hawa ya pingin gitu, itu keinginan atau kebutuhan ya gitu. Udahlah skip aja untuk bulan depan lah, nanti aja. Tapi ternyata ya Tuhan bekerja lewat mereka gitu, yang nggak aku sangka-sangka gitu, mereka bawa pulang gitu. Ya itu berkat Tuhan lah, berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan bekerja lewat teman-temanku ini. Terus di hari ini juga ada orang yang kirim makanan segala macam gitu. Ya aku rasa ini berkat kecil, tapi ini benar-benar yang membantu gitu, yang menolong gitu, dan mengingatkan kalau Tuhan itu nggak pernah berhenti kok memperhatikan setiap anak-anaknya, memperhatikan setiap kebutuhan anak-anaknya. Jadi yang aku belajar itu ya jangan hilang pengharapan lah. Tuhan itu tetap bekerja dalam hidup kita. Sekarang dan sampai selama-lamanya, aku yakin itu. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Oke, lanjut tadi Cijejes ya. Cijejes juga mau berbagi. Boleh Cijejes. Sungguh luar biasa nih. Menguatkan banget sharing-sharing gini. Bentar lagi nih. Sebentar ya. Ya. Aku mau share soal rindu Tuhan. Nyata banget sih buat keluarga. Jadi sekitar minggu kemarin gitu. Minggu kemarin apa minggu yang lalu ya? Itu bener-bener luar biasa sih. Kayak mujizat banget gitu. Jadi di rumah aku itu kan kadang mamaku masak atau enggak gitu ya. Kadang kita masak. Nah,
itu tuh Tuhan nyelamatin keluarga aku dari malapetaka banget lah pokoknya. Jadi pas itu mamaku tuh lagi masak, aku lagi masak ya. Eh, itu tuh kita apa ya? Nggak ada dapur khusus ya. Jadi kayak tempat kita masak tuh kayak kompor. Nah, tempat kompornya tuh nyatu sama ruang tamu dan apa ya ada satu yang eh, nyatu sama kayak gudang gitu di luar gitu. Jadi ya gitulah pokoknya posisinya. Um, nah, mamaku waktu itu masak apa ya aku lupa. Uh, pakai kompor gas. Kita kompor gas sama kompor listrik. Nah, waktu itu pakai kompor gas. Terus goreng apa gitu ya. Kalau ngegoreng kan pakai minyak ya, panas. Nah, pas ngegoreng itu, mamaku tuh eh dia entah lupa matiin atau eh, matiin pornya nggak bener atau gimana ya. Nah, dan aku pun aku ada di situ gitu sama aku posisinya gitu. eh Cuma nggak tahu kalau mama tuh lagi masak dan mama juga nggak nitip. eh nah, pas di tengah-tengah masak itu mamaku tinggal kompornya buat telepon gitu. Mamaku tinggal kompornya buat telepon. Aku sama sekali nggak tahu itu. Dan mama pun nggak tipi tolong ini ya ingetin mama apa atau tolong liatin gitu. Pas mamaku nelepon gitu. Pas mamaku nelepon terus karena aku sambil kerja juga jadi nggak fokus gitu. Nggak apa ya lagi pas lagi nggak bantu mama gitu sebenarnya. Nah, aku lagi asik kerja saya kerja di HP terus ini kalau diingat-ingat konyol juga sih tapi lagi tenang-tenang kerja gitu ya tiba-tiba mama lagi telepon gitu tiba-tiba mama eh cik itu tolong air aku bingung kan kaget kenapa begitu aku angkat aku lihat ke depan itu kompor gas tuh udah penuh sama apinya tuh udah tinggi dan itu tuh sekeliling kompor itu kan kompornya dari meja kan apinya udah penuhin meja udah karena sekelilingnya itu kayak banyak apa ya bahan yang mudah terbakar gitu kayak ada ya karena itu nyatu sama gudang ya deket dus bekas ya plastik itu yang mudah terbakar itu tuh api udah tinggi udah wah gila itu udah kayak udah 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 benar-benar udah paling banget sih dan uh, itu speechless banget tuh dan karena panik gitu ya gimana ya mamaku langsung ambil kain basah langsung intinya uh, otomatis kalau ada api gitu ngelihat kebakaran gitu kan kita nyiram air kan padahal sebenarnya tuh nggak boleh gitu harus pakai kain basah gitu aku cuma karena saking paniknya aku cuma nyiram air sebotol malah tambah kayak itu apinya itu kayak oh my god udah panik banget gitu udah uh, gila tapi uh, gimana ya akhirnya untungnya ada kain dekat situ gitu ya kayak kain lapel gitu uh, dan sampai 2-3 kali di inin kain basah itu akhirnya apinya bisa gitu dan itu sih apa ya buat oh kayak oh my god ini bener-bener malaikat Tuhan jagain gitu nggak cuma jagain aku aja keluarga sama rumah aku gitu karena itu tuh bener-bener dikit lagi udah kayak wow gitu itu bisa meledak kan karena kompor gas dan gasnya itu yang apa kompor gasnya tuh yang gasnya nyatu kompor mini cook itu loh yang buat camping yang ada di dalam kompor
Dan begitu udah beres, begitu apinya udah mati, langsung kita angkat si gasnya itu, kita pegang tabungnya panas, dan ini benar-benar kayak, wah Tuhan, bersyukur banget ini nggak meledak gitu, nggak sampai meledak. Kalau meledak kan wow gitu. Oh, luar biasa sih itu, buat aku shock banget sih. Dan ya untungnya aku ada di situ ya, di rumah gitu. Jadi jadi kebakaran bisa teratasi, nggak sampai nyebar, nggak sampai meledak. Karena kalau ini, apalagi ini rumah juga bukan ya rumah kontrak lah ya. Kalau sampai kenapa-napa juga, wah gila, em, kacau banget sih, kacau banget gitu. Tapi Tuhan benar-benar baik lah, luar biasa sih, itu mujizat sih keluarga aku. Amin, Ya, luar biasa. Luar biasa banget ya Tuhan kita, sungguh luar biasa. Teman-teman emang apa ya, emang banyak banget pasti ya yang kebaikan-kebaikan Tuhan lah. Aku yakin banget dari semua kita pasti merasakan gitu ya kebaikan Tuhan. Nah, oke teman-teman, nanti mungkin setelah kesaksian kalau ada yang mau sharing lagi boleh ya. Atau mungkin nanti ada yang mau sharing berkaitan dengan firman hari ini boleh juga. Nah, sekarang teman-teman mari kita buka persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, kalau pada sore hari ini Engkau boleh kumpulkan kami satu persatu, Engkau yang undang kami secara pribadi Tuhan, untuk boleh mengikuti persekutuan doa pada hari Minggu ini. Di sore hari ini, kami sungguh bersyukur Tuhan, meskipun masih dalam kondisi pandemi, tapi kami sungguh bersyukur kalau kami boleh bersekutu bersama-sama di hari Minggu ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa hari ini Engkau akan menyampaikan sesuatu kepada setiap kami. Engkau telah mempersiapkan semuanya Tuhan, dan bahkan Engkau terlebih mengerti apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta malaikat surgawi memenuhi setiap tempat di mana kami mengikuti PD pada sore hari ini, dan menyertai juga keluarga kami, rumah kami, kosan kami, semua alat-alat dan jaringan yang kami gunakan Tuhan. Kami percaya ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan kami sungguh siap Tuhan. Ini setiap hati kami Bapa, kami mau bawa ke hadapan-Mu, kami mau mempersembahkan setiap hati kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami minta ampun Bapa, kami sungguh meminta ampun Tuhan untuk setiap apapun Bapa yang kami lakukan, baik itu yang kami mengerti ataupun yang tidak kami mengerti Tuhan, yang menyakiti setiap hati-Mu. Kami minta Bapa Engkau yang sungguh mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan Engkau sendiri yang memperpantas kami, Engkau yang melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami mau serahkan seluruh acara pada sore hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan, dan kami percaya kami akan mendapatkan kesegaran yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari teman-teman, sama-sama kita mau serukan nama Tuhan, sebab nama Tuhanlah yang layak disembah, yang layak ditinggikan dan layak dipuji. Dan mari teman-teman kita semua sama-sama bernyanyi untuk Tuhan, sama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia,
Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, yes Lord. Sama-sama kita nyatakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, yes Lord. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, Kau luar biasa Tuhan. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yeah. Ya, sama-sama serukan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang sungguh dahsyat dan Allah yang sungguh luar biasa. Amin. Mari teman-teman, saat ini kita mau tenangkan hati kita mau lebih dalam lagi, kita mau sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita persiapkan setiap hati kita lebih dalam lagi, hanya untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk semua yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya, berserah hanya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami Tuhan. Kau yang sungguh pegang semuanya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa betapa dahsyatnya Engkau, betapa ajaibnya Engkau dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Kaulah kami. Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Yesus, hanya Engkau hidupku, sebab tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, semuanya tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah.
Betapa dahsyat Engkau, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, atas selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kami sembah Tuhan, ku sembah Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau Tuhan Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Ku sembah Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau Allah kami, Allah di hidupku. Yes Lord, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah dalam dunia. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Tetap Allah kami Tuhan, oh Yesus, oh Yesus Tuhan, sebab betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, oh kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kaulah Allah yang layak disembah Tuhan. Yesus, Yesus, oh, es Lord tiada lain.
Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Oh God, we worship you, Lord. Yes, Lord, kami menyembah-Mu, Tuhan. Ini setiap hati kami, Bapa. Kami sungguh mau menyembah-Mu, Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang sungguh layak disembah dan dimuliakan, Bapa. Oh Yesus, Kau yang layak, Tuhan. Hanya Kau yang layak, Tuhan. Oh God, we worship you. Yes, Lord. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified, magnified. Oh God, I worship you. Oh God. Oh God, I worship you. Kami menyembah Tuhan, I worship you. Be glorified, glorified, oh God, I worship, oh God, worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God. I worship, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, oh God. Yes, Lord. Ini setiap hati kami sembah, oh God. I worship you, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh God, yes Lord. Kau melihat setiap hati kami, Tuhan. I worship you. I worship you. Be glorified and magnified, oh God. I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Yes, Lord, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you, yes Lord. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you, I worship you. Oh God, I worship you. Kami menyembah Tuhan, sebab Kau yang layak disembah.
sembah. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik, Allah yang ajaib, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan baik, Allah yang sempurna, Allah yang mengerti kami Tuhan. Yesus, oh Yesus Tuhan, yang Allah Yesus, Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, karena merawat setiap kami Bapa. Yesus, karena kasih kami menyembahmu Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, Kau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, sebab dulu sekarang sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah kami yang sama Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh mau mempercayakan seluruh kehidupan kami. Kami mau terus-menerus belajar Tuhan, untuk bisa menyenangkan setiap hatimu Tuhan, setiap harinya. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau telah memilih kami Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di tengah-tengah lingkungan kami. Dan kami bersyukur untuk hal itu Bapa, sebab banyak pekerja tetapi sedikit yang dipilih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk sore hari ini. Kalau sebentar lagi Bapa, kami sungguh mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Engkau telah mengutus hamba-Mu Tuhan, Mbak Andri. Kami percaya Tuhan, Engkau telah terlebih dahulu berbicara secara pribadi dengan Mbak Andri Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa, kami sungguh percaya Engkau akan menyampaikan segala sesuatunya secara pribadi kepada setiap kami Tuhan. Beri kami hati yang mau mendengarkan, telinga yang mau mendengarkan Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus Engkau yang akan membuat kami mengerti setiap maksud-Mu Tuhan, setiap apa yang Kau ingin ajarkan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya Engkau telah memberkati Mbak Andri dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Dan biarlah setiap firman, setiap sharing yang boleh dikeluarkan itu sungguh-sungguh Tuhan, boleh menyegarkan setiap jiwa kami, boleh sungguh membawa pertobatan, dan sungguh boleh meneguhkan setiap kami untuk tetap setia hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Ini setiap hati kami Tuhan, kami mau serahkan hanya kepadamu, tangan yang ajaib, tangan yang penuh kuasa, dan tangan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya segala kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Mbak Andri, boleh di-share screen. Iya, bentar ya. Sudahkah? Nah ini kan. Oke, udah kelihatan kah? Sebentar belum. Sudah kelihatan kah? Sudah. Iya, shalom teman-teman semuanya. Terima kasih banyak kalau hari ini aku dikasih kesempatan untuk ini just sharing ya, maksudnya ya. Mau mencoba. Tadinya aku mau coba bikin satu tema ini minta sama Itien, waktu diulur-ulur terus, waktu diulur-ulur gitu ya. Kenapa? Masih rada deg-degan juga gitu. Terus kayak yang, aduh, aku beneran ya, jujur aja ya, doa gitu sama Tuhan. Aduh,
ini kayaknya nggak layak banget gitu loh aku tuh ngomong firman Tuhan gitu ya. Sedangkan aku tuh sopo gitu ya, istilahnya tuh yang aduh masih yang gimana ya, benar-benar nol besar lah ya untuk mengetahui segala firman Tuhan gitu. Tapi kok dalam hati kecil sendiri juga tuh kok, tapi ada yang ngomong apa ya, kamu memang harus ngapain gitu loh kalau hidup gitu, kalau kamu nggak bisa menyebarkan firman Tuhan gitu ya. Intinya jangan jadi kayak yang karena aku sudah merasa nyaman gitu ya, zona nyaman dengan pekerjaan Tuhan yang maksudnya notabene aku hobi menyanyi gitu kan. Jadi kayaknya Tuhan udah jalurin, udah ke situ gitu. Tapi kan ternyata di dalam itu semua kan juga kita harus minimal yang memberikan sharing kebaikan-kebaikan Tuhan, nah gitu kan. Jadi aku akhirnya coba mulur waktu nih sama Tian. Tian berapa kali sampai Tian akhirnya ngomong sendiri, ya kalau misalnya Mbak Andri nggak sanggup, ya sudah nggak apa-apa gitu. Terus aku kayak yang, aduh kok kayak kerasa gimana gitu ya. Kayak mencobai Tuhan juga gitu. Ya sudahlah, terus aku oke lah, aku berani gitu. Nah, di saat itu makanya aku berdoa sama Tuhan, aku minta lagi sesuatu, dan sampai pada akhirnya inilah judul yang aku ambil, yaitu Berani Karena Allah Tuh Menyertai gitu. Dan aku ambil dari mana? Dari kitab Yudit. Sebentar. Terus ini masuknya kemana terus? Ini langsung. Oh ini ya. Maaf ya, aku gaptek diajarin sama anakku. Aku nggak mau. Oh. Nah, mengapa sih aku memilih kitab Yudit gitu? Sebenarnya aku sudah pernah sih dengar kisahnya dari Yudit sendiri gitu. Cuman aku jujur aja waktu jujur itu sama Kak Nita, aku mendengarkan firman itu. Cuman aku tuh nggak ngeh. Karena aku waktu itu dalam pelayanan dan lebih condongnya untuk diri sendiri. Jadi aku nggak memperhatikan apa tentang kitabnya atau segala macam. Nah, terus cuma ada tersentil waktu itu kok, waktu doa itu gini, Tuhan itu sangat baik ya. Aku sharing dulu ya, Tuhan itu sangat baik dalam kehidupanku, dengan jatuh bangunnya. Aku banyak dosa, banyak salah, terus aku juga seorang wanita, tapi di sisi lain juga aku bukan wanita yang suci, bukan yang, pokoknya banyak lah kedosaan, terus banyak sekali Tuhan tuh mengurapi hidup sampai pada titik tertentu yang Tuhan seperti menjamah Maria Magdalena, terus akhirnya dipulihkan dan dipakai Tuhan gitu. Nah, pada intinya aku tuh senang gitu dan merasa oh ya, ketidaklayakanku, kedosaanku segala macam tuh benar-benar dihapuskan oleh Tuhan dan aku boleh melayani Tuhan gitu. Tapi terus aku doa lagi waktu sama Tuhan juga, sebenarnya apa Tuhan yang mau, yang sebenarnya yang mau di apa nih? Maksudnya coba tolong bantu aku supaya aku juga bisa aku mengaca pada banyak kisah-kisah tokoh-tokoh dalam Alkitab, terutama perempuan ya. Tapi maksudnya selain seorang Maria Magdalena, selain perempuan yang dengan maksudnya kelemahan dengan sebenarnya, Tuhan tolong kasih dong aku satu sosok wanita tuh yang tangguh gitu, maksudnya yang lebih membuat supaya aku tuh bertumbuh lagi gitu, istilahnya seperti itu ya. Dan akhirnya tuh langsung Yudit gitu. Nah, aku tuh jujur ya, waktu baca Yudit, ini aku ceritakan lagi, aku ikut satu grup WhatsApp untuk mengkatamkan diri ya dalam membaca kitab suci gitu kan. Tahun 2018 itu kalau nggak salah, setelah aku pokoknya habis cap itu ini sama Om Yes pernah ikutan, tapi nggak nyampe beres. Aku tuh malas pisan, terus udah aja lupa. Nah, tahun ini tuh beneran tuh aku ikutan lagi sampai yang aduh, masa sih udah umur segini gitu loh, aku udah umur di atas 50 tahun gitu loh. Gimana sih masa firman Tuhan aja nggak katam? Ya, kalau katam sih istilahnya lektor katam, tapi kan hanya katamnya itu kan bukan disimak dengan baik gitu. Maksudnya hanya sekedar karena tugas baca kitab suci, setelah itu beres lupa lagi, yang kayak gitu. Nah, aku tuh bener kayak yang ini kitab Yudit ini benar-benar membawa aku ke sesuatu yang
uh, ya memang harus berubah gitu, maksudnya harus berubah. Dan aku bacalah kitab Yudit itu sampai beres. Pertamanya beresnya karena aku senangnya gini, kan ada ini ya, siapa yang punya apa namanya download apa sih yang bukan kitab suci itu apa? E-Katolik. Nah, di E-Katolik itu kan ada kita baca kitab suci kan dengan mendengarkan aja toh istilahnya kalau males baca gitu kan. Nah, kalau aku memang lebih senang dengan mendengarkan tapi aku sambil membawa kitab ini gitu. Jadi sambil aku baca. Nah, udah gitu nanti aku gini ini, aku share-share aku stabiloin. Jadi aku tuh mulai kayak sekolah gitu loh. Nah, mulai jadi senang gitu. Sampai pernah ketinggalan tapi terus aku ngantuk juga, tapi lama-lama kok jadi semakin kesini kok semakin enak ya, semakin menyenangkan gitu ya, membaca kitab suci. Dan aku baru tahu gitu apa yang kata Kak Yusni, benar ya Kak Yusni, aduh makasih banget gitu ya sama Abel bilang, Mbok kamu itu Mbak Andri baca kitab suci terus baca, nah pokoknya nanti kamu ada kesenangan tersendiri gitu. Nah itu tuh aku benar sih baru ngerasain tuh kesenangan tersendiri setelah baca kitab suci tuh, bener-bener gak ngantuk gitu sampai berjam-jam, sampai ini tuh gak ngantuk, padahal dulunya aduh boro-boro gitu ya, mendingan aku dengerin lagu rohani lah gitu, istilahnya mah kayak gitu kan. Nah terus pas aku mau nyetel nih ya ceritanya di kitab Yudit, karena aku kan gak mau baca, beneran gak mau baca dalam hati sendiri kan, gak mau baca sendiri kan, aku maunya dengerin terus aku nyimak nih gitu, itunya gak nyala dong, kan bete akunya ya, aduh gimana ini, aku udah mau nganuin Yudit tapi kok nggak, akhirnya terus aku doa lagi, Tuhan ini gimana sih kok audionya nggak nyala, terus kayak yang kamu teh mau nerangin kitab Yudit, maksudnya mau tahu banyak tentang aku, mengenal aku, tapi teh kamu teh nggak mau baca gitu, jadi kayak aduh ya udahlah, terus akhirnya aku bertahanlah, aku membacalah kitab Yudit ini, dan aku baca gitu ya, baca sampai awal pertengahan sampai akhirnya, itu benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa. Setelah itu baca aku kitab Yudit ini, dan itu aku merenungkan ini luar biasa. Kitab ini sangat luar biasa, dan akhirnya aku googling ya puji Tuhannya lah ya, sekarang zaman kita bukan zamannya ini lagi, tapi zaman teknologi gitu ya. Jadi aku googling juga sebenarnya, ada pertanyaan juga sih, ini sebenarnya kitab Yudit ini ada pro kontranya nggak gitu kan. Nah aku googling lah, ternyata banyak sih sebenarnya pro kontranya gitu, karena kitab Yudit itu ada dari aku buka di HP juga tuh, ada beberapa yang mereka tuh nggak setuju karena dengan ceritanya tuh yang semacam kayak yang fiksi, terus ada yang pokoknya segala macam lah, apapun itulah aku baca aja ya, pokoknya apapun itu, whatever that gitu istilahnya kayak gitu ya, yang pasti buktinya gitu ya, pada akhirnya kitab Yudit itu memang nyata, memang ada, dan sudah disahkan gitu menjadi kitab suci, dan ada di dalam isi Alkitab itu bagian di Deuterokanonika yang dianggap sebagai kitab suci oleh Konsili Nikia pertama, itu tahun 325 Masehi, yang diselenggarakan oleh Kaisar Konstantinus Agung di kota Nikia atau Iznik sekarang ini di provinsi Bitinia, Kekaisaran Romawi. Itu tepatnya tanggal 20 Mei sampai 19 Juni 325. Aku mulai mengerti gitu ya, istilahnya kayak gitu. Dan itu memang kenapa mesti harus harus memikirkan lagi aku pro kontranya. Oke, jadi aku tidak memikirkan ke sana lagi. Yang penting memang itu ada, dan kita harus bersyukur juga karena kitab Yudit itu salah satunya gitu ya, di Deuterokanonika itu ada 3 tokoh wanita yang benar-benar yang membuat kita suka ya, kita menjadi seorang wanita. Selain Esther dan Ruth, itu adalah Yudit. Nah, gitu. Terus kitab Yudit ini aku senang banget karena itu sangat menariknya. Kenapa? Karena isi kitab itu menginspirasi umat untuk melawan semua penjajah yang hendak menajiskan tempat suci gitu. Di dalam masa zamannya waktu itu ya, zamannya di mana Yudit ada. Nah, dan sebenarnya kita juga sama. Kalau misalnya kita istilahnya kalau kita disepelekan atau agama kita atau apapun, kan kita pasti otomatis ada pemberontakan lah, ada sesuatu yang harusnya kita memang benar-benar harus mau membuat
pembelaan gitu. Pembelaan untuk siapa ya? Untuk Allah gitu. Sebenarnya seperti itu gitu. Nah, itulah kenapa aku ngambilnya kitab Yudit gitu ya. Nah, terus mana nih? Nah, sekarang alur kisah dari kitab Yudit itu sendiri. Oh iya, ada yang udah pada baca kitab Yudit atau gimana nih? Coba di hand. Jadi tapi ini kayaknya aku tidak akan semuanya ini sih ya. Ya, ada lah ya. Ada yang satu yang udah membaca. Nah, ini mau dijelasin aja isi alur dari kitab Yudit sendiri yaitu. Nah, kisah Yudit itu dimulai dari sebuah gambaran yaitu mengenai tentang Raja Asyur yang bernama Nebukadnezar itu dalam upaya untuk menguasai wilayah sekitar melalui peperangan dan penaklukan. Nah, kalau dibaca dari kitab Yudit dari yang pertama itu wilayahnya itu mencapai semua ya dari Sungai Efrat, Tigris, Hisdasbes, pokoknya semuanya lah. Pokoknya benar-benar di zaman itu ada satu raja yang namanya Nebukadnezar itu benar-benar yang ingin banget menguasai seluruh wilayah itu untuk dia itu super powernya. Nah, seperti itu. Nah, terus dan melalui orang kepercayaan Panglima Holofernes dititahkan untuk memusnahkan semua wilayah. Nah, salah satunya yaitu bangsa Yahudi, di mana Yudit adalah salah seorang dari orang Yahudi itu, gitu ya. Nah, pokoknya ceritanya berperang nih. Panglima Holofernes tuh benar-benar mau membuat semuanya itu keinginannya Nebukadnezar itu benar-benar harus terwujudkan. Nah, mengapa sih begitu ambisiusnya Holofernes itu untuk memusnahkan bangsa itu? Nah, ini dicek aja ya. Itu ada di dalam Yudit 3 ayat 8. Mengapa? Karena pada waktu peperangan ya, zamannya mereka berperang segala macam, itu sebenarnya pada ujung-ujungnya tuh mereka itu hanya ingin apa? Di sini dibacakan namun demikian tempat-tempat suci mereka dihancurkan Holofernes dan tugu-tugu berhala ditebangnya sebab sudah ditugaskan kepada Holofernes untuk membinasakan semua Allah di bumi sehingga segala bangsa bumi menyembah Nebukadnezar semata-mata dan segala bahasa serta suku mereka menyebutnya sebagai Allah gitu. Jadi Nebukadnezar tuh kepinginnya tuh dia udah berkuasa, ya dia adalah Allah dari semua manusia gitu. Maksudnya seperti itu gitu kan. Nah, tapi itu kan Nebukadnezar. Ternyata di balik itu kan ada yang dapat membuat Nebukadnezar itu terhancur-hancur. Istilahnya seperti itu ya. Sebentar, ini aku lanjutkan kembali ya. Nah, waktu perang, waktu Holofernes sudah menguasai beberapa kota, beberapa tempat segala macam gitu ya. Nah, bangsa Yahudi itu mengetahui dan mendengar tentang perbuatan Holofernes. Nah, terus apa yang mereka lakukan gitu kan? Nah, mereka tuh kan sebenarnya agak yang sedikit gempar juga karena mendengar wah perang sana perang sini menang, perang sana perang sini menang, misalnya seperti itu. Nanti lebih lanjutnya baca sendiri lah ya istilahnya kitab sucinya gitu ya. Ini harus gitu ya. Ini aku menceritakan secara ini aja secara globalnya aja. Nah, apa sih yang dilakukan sama mereka itu? Nah, kesiapan ada beberapa kesiapan dari bangsa Yahudi itu yang membuat Holofernes itu marah. Itu dari seorang imam besar Yoyakim, itu ada di Yudit 4 ayat 6. Nah, imam besar Yoyakim itu pada waktu itu menjabat di Yerusalem, dia menulis surat kepada penduduk di Betulia dan Mestain yang letaknya berhadapan dengan
Esdraelon di muka dataran. Mereka diperintahkannya supaya menduduki sela-sela pegunungan, sebab jalan masuk ke Yerusalem itu melalui di situ. Nah, jadi itu mereka itu benar-benar mempersiapkan untuk melindungi kota mereka itu dengan membentengi semua kota-kota itu supaya ya dari pihaknya Holofernes itu nggak masuk ke sana, nah, gitu. Menutup jalur-jalur utama yang menuju Yerusalem. Salah satunya yaitu benteng Betulia, nah gitu. Jadi hal tersebutlah yang membuat Holofernes itu menjadi murka. Terus karena tuh persiapan perang itu memastikan bahwa bangsa Yahudi itu tidak mau merasa bahwa bangsa Yahudi itu tidak mau takluk gitu. Nah itu ada di 51-24 ini sebenarnya. Ada ceritanya yang mengatakan bahwa Holofernes itu marah, terus kesel banget, dan ada di bab 4-nya ya, di ayat keempatnya dari bab 5 itu dia ngomongnya gini, kenapa sih, maksudnya mengapa dari antara semua penduduk wilayah barat itu hanya mereka saja sih yang enggan menyambut aku gitu. Nah, adalah satu orang penguasa semasa di Bani Amon yang bernama Achior. Nah, dia itu menceritakan sejarahnya. Kenapa sih bangsa Israel itu tidak takut dengan Holofernes gitu? Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih sama Tuhan sendiri kan. Bangsa yang benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Nah, intinya pada intinya bangsa Israel itu benar-benar akan dilindungi oleh Tuhan jika mereka itu selama tidak berdosa kepada Allah, mereka itu keadaannya akan baik-baik saja karena Allah itu selalu menyertai mereka semua gitu. Itu ada di bab 5 di ayat 17 dikatakan seperti itu. Nah, itu yang membuat Holofernes sebenarnya marah. Nah, intinya seperti itu ya. Terus kemudian Holofernes tuh masih yang ini diceritain kan sama Achior, kalau jadi gini kata Achior kan istilahnya pokok pendek katanya tuh gini lah, broholo gitu ya. Kalau kamu mau kalau kamu mau menyerang kota Betulia gitu ya, mau menyerang orang-orang Israel ya, kamu bikin itu orang Israel itu jadi berdosa dulu, jadi merasa pokoknya tidak setia dulu pada Tuhan. Jadi supaya akhirnya kamu tuh bisa mengepung gitu loh. Nah, terus si Holofernes itu ya mendengarkan kayak yang nggak percaya, tapi dia sebenarnya mendengarkan juga, menyimak gitu ya apa yang dikatakan sama Achior gitu ya. Terus akhirnya dia bikin satu Achiornya sendiri itu sebenarnya tidak dipercaya gitu kan. Malah ngomongnya kan begini nih, di bab 6 tuh ayat 3 dia bilangnya begini, siapakah gerangan engkau hai Achior, dan kamu orang-orang upahan dari Amon, maka engkau berlagak nabi di tengah-tengah kita seperti sekarang ini dengan berkata bahwa kita tuh tidak boleh maju untuk memerangi umat Israel, seolah-olah Allah akan menjadi perisai bagi mereka. Siapakah Allah adanya kecuali Nebukadnezar gitu kan? Baginda akan mengirimkan kekuatannya lalu membasmi orang Israel dari muka bumi, dan Allah mereka tidak akan dapat melepaskan mereka. Nah, seperti itulah. Terus akhirnya tadinya mungkin Achior itu kalau nggak salah mau dibunuh, tapi tidak jadi ya. Achior itu akhirnya ditangkap, terus dia dibuang justru ke kota Betulia ini, gitu, si Achior ini. Nah, terus si Holofernes sendiri mengepung kota Betulia, terus semua penduduknya itu menjadi putus asa. Kenapa? Karena dia menghentikan pasokan air yang membuat penduduk itu menderita gitu. Dipastikan juga bahwa dengan tidak dipasoknya air lagi kan lama-lama masyarakat di sana kan
Kalau nggak ada air kan ini toh lemah kan kita juga kan, jadi mati kan. Kita masih mending bertahan, kalau puasa juga kita masih bertahan untuk makan gitu, tapi kalau udah nggak ada air tuh udah ini banget gitu loh. Dan itu diceritakan kalau apa namanya, banyaklah apa orang-orang yang pokoknya diinginkan tuh mereka itu adalah apa, untuk semuanya itu mati gitu. Nah di sini ada si Holofernes itu bilang ya, begini katanya, pasukan dia bilang apa, dia katakan bahwa Holofernes dan segala pejabat, ada di Yudit 7 ayat 16. Holofernes dan segala pejabatnya itu berkenan pada usul mereka diperintahkannya untuk berbuat yang itu tadi ya, untuk semuanya. Lalu sepasukan Bani Amon itu berangkat dan bersama dengan mereka 5.000 orang Asyur berkemah terus di lembah didudukinya perairan serta sumber-sumber orang Israel, pokoknya sumber-sumber kehidupan orang Israel. Terus Bani Esau dan Bani Amon lainnya mendaki pegunungan dan berkemah di situ berhadapan dengan kota Dotaim. Dari kalangan mereka dikirimkanlah sejumlah orang ke selatan dan ke timur ke tempat yang berhadapan dengan Egrebel di dekat Husa yang terletak di tepi anak sungai Mohmur. Pasukan orang-orang Asyur lainnya berkemah di dataran dan seluruh permukaan negeri itu mereka tutupi kemah-kemah serta barang-barang mereka berkelompok-kelompok, pokoknya terserak di sana semuanya gitu. Dan dibuatnya putus asa sampai pada saatnya si siapa, orang-orang dari orang Yahudi, orang-orang Israel itu berkumpul ya. Dia menghadap pada satu apa namanya, orang kemuka yang bernama Uzia. Terus dia bilang begini kan, moga-moga Allah menghakim antara kamu dan kami ini, bahwasanya kamu telah mendatangkan malapetaka besar atas diri kami karena tidak mau berunding tentang perdamaian dengan orang Asyur. Jadi itu benar-benar putus asa dan menyuruh kalau yang namanya Bapak Uzia ini untuk apa namanya, ayolah berdamailah gitu, supaya kita tuh dapat air gitu loh, biarlah kita dijadikan jajahan gitu loh, tapi kan kita nggak mati gitu, istilahnya seperti itu gitu ya. Nah, itu benar-benar, dan akhirnya Bapak Uzia itu cuman bilangnya begini, oke lah katanya gitu ya, kata dia gitu pada semua masyarakat gitu ya, dia bilangnya gini, tetapkan hati saudara-saudara, hendaknya kita tahan 5 hari lagi, maksudnya 5 hari saja. Dalam waktu itu Tuhan Allah kita kiranya akan mengarahkan kasihannya kepada kita. Niscaya kita tidak akan ditinggalkan untuk selama-lamanya. Jika hari-hari itu berlalu dengan tidak ada pertolongan datang, maka aku hendak berbuat sebagaimana telah saudara-saudara katakan gitu. Itu sampai pada akhirnya Bapak Uzia itu ngomong itu sendiri gitu. Nah, kemudian ada nggak sih harapan dan kemenangan? Ternyata masih ada. Harapan kemenangan itu masih ada bagi bangsa Yahudi. Dan itu, nah disinilah jreng-jrengnya. Melalui seorang perempuan yang bernama Yudit. Nah, itu. Aku suka kalau udah sampai di sini, aku suka. Kalau yang tadi perang udahlah. Intinya aku sudah penasaran gitu. Kenapa sih kok Yudit gitu ya? Kenapa sih kok Yudit gitu kan? Nah, ada seorang Pak Yudit. Terus di sini sebentar. Yudit itu mendengarkan tentang apa namanya, semua yang sedang terjadi, pergumulan dari bangsa Israel itu gitu kan. Terus nah, Yudit sendiri
seorang Yudit ini dia ini fokusnya sebentar ya. Aku kok lupa. Yalah. Apakah ini pada intinya terakhirnya? Nah, apa sih yang dilakukan Yudit? Nah, itu ya. Apa sih yang dilakukan Yudit? Yang pertama, Yudit itu mengoreksi sikap pemimpin kota bernama Uzia dan memberikan pandangan-pandangannya. Itu ada di Yudit 8 ayat 9 sampai 36, di mana waktu itu di ayat 10 ya, mulai maka Yudit mengutus dayangnya yang mengurus segala miliknya untuk memanggil Habris dan Harmis, orang tua-tua dalam kotanya itu. Setelah mereka datang kepadanya, maka Yudit berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku ini, hai pemimpin-pemimpin penduduk Betulia, memang tidak tepatlah apa yang telah kamu katakan pada hari ini di hadapan rakyat. Kamu telah angkat sumpah demi Allah dan kamu telah mengatakan bahwa kamu akan menyerahkan kota ini kepada musuh-musuhnya apabila Tuhan dalam hari-hari ini tidak memberikan pertolongan kepada kamu." Terus Yudit katakan, "Siapa gerangan kamu ini? Maka kamu sampai mencobai Allah pada hari ini, serta menaruh diri kamu di atas Allah di tengah-tengah anak-anak manusia. Masakan kamu hendak menguji Tuhan yang Maha Kuasa? Kamu tidak pernah mengerti apa-apa. Sebab lubuk hati manusia saja tak dapat kamu selami, dan pikiran-pikiran sanubarinya tak dapat kamu mengertinya. Mana boleh kamu mau menyelidiki Allah yang membuat segala-galanya, mengenal budinya, serta memahami pikirannya. Sekali-kali tidak, saudara-saudara. Janganlah memurkakan Tuhan Allah kita." Di situ. Dan mengapa waktu itu ini sekilas info. Kenapa waktu itu Tian nanya, "Mbak, ada kitab ini nggak sih yang membuat ini nggak sih?" Nah, dan disinilah apa yang dikatakan kekuatan dari Yudit sendiri yang di bab 15, sebab sekiranya Tuhan tidak mau menolong dalam tempo 5 hari ini, namun ia mampu juga melindungi kita pada masa yang dikehendakinya atau membasmi kita di hadapan para musuh kita. Jadi maksudnya Yudit itu sebenarnya dalam 5 hari itu ya kita tuh bukannya cuman diam aja gitu loh. Istilahnya seperti itu. Jadi itu sebenarnya Yudit itu gemas gitu ya, dengerin negara ini nih udah mau diiniin gitu ya, udah dikepung segala macam, kok yang kuat-kuatnya itu ini aja gitu, malah cuman bilangnya si Bapak Usia juga bilangnya kan tunggu aja sampai 5 hari, kalau Tuhan nggak kasih pembuktian, nggak kasih mukjizat, ya kita serahkan kita menyerahkan diri kita sama bangsa jajahan kita gitu kan. Nah itu kan nggak lucu banget gitu loh, anggapannya kan seperti itu gitu kan. Ya otomatis adalah harusnya perlakuan, mau apapun juga kita harusnya ya melakukan gitu loh, mau apapun nanti akhirnya kan sebenarnya bukan kita sendiri, jadi bukan kekuatan kita seharusnya gitu kan, biarlah kita melakukan apa yang kita bisa, tapi maunya Yudit adalah tuntunan Tuhan yang berjalan gitu kan. Nah disinilah makanya aku ambil di bab bab 8 ayat 16 yang janganlah menuntut jaminan mengenai keputusan kehendak Allah, sebab Allah tidak dapat diancam seperti manusia dan tidak dapat disuruh sebagaimana anak manusia disuruh gitu. Jadi kan kesannya kayak yang Tuhan 5 hari loh ya, pokoknya 5 hari, wes aku temi weh gitu ya 5 hari. Nanti pokoknya mukjizatmu ya terjadi pokoknya 5 hari, tapi nggak ngapa-ngapain ya, nggak mungkin. Dan Tuhan tuh nggak bisa seperti itu kan gitu. Dan itu akhirnya yang membuat Yudit memberanikan diri ya untuk dia terus mau mengumpulkan semua bangsa Israel, dan dia berkata betapa kebaikannya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan gitu kan, betapa istilahnya harus percaya sama Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa jika kita membiarkan diri kita itu direbut gitu ya, niscaya itu di bab 21, niscaya seluruh Yudea pun akan direbut pula. Nah, bait suci kita akan dijarah, dan dengan darah kita sendiri kita harus bertanggung jawab atas pencemarannya gitu. Jadi itu kalau misalnya terjadi sesuatu dan kita membiarkan bahwa bait Tuhan itu dihancurkan, berarti kan kita harus bertanggung jawab nih sama Tuhan. Loh, kamu tuh
negara atau bangsa yang aku kasihi gitu loh. Kamu tuh terus apa yang kamu lakukan gitu loh untuk pembuktian bahwa kamu tuh anakku yang aku kasihi. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, terus di bab yang 23 juga dikatakan bahwa sebab perbudakan kita itu tidak membawa untung, melainkan Tuhan Allah kita akan membuatnya menjadi nista belaka gitu. Jadi kalau misalnya kita diperbudak, kita mau menyerahkan bangsa Israel mau menyerahkan diri dalam penjajahan, ya nggak bawa untung sama sekali, walaupun hanya misalnya hanya soal air gitu ya, terus biar hidup gitu kan, justru malah melainkan akan membuat jadi semua itu sama Tuhan jadi dinistakan gitu loh, karena kan tidak mengikuti apa kehendak Tuhan kan. Itu menurut Yudi tuh seperti itu, dan itu benar-benar sesuatu yang istilahnya Yudit itu bicara seperti itu, menyemangati supaya bangsa Israel tuh jangan gitu aja gitu, maksudnya jangan loyo aja gitu. Nah, terus di bab 25 dikatakan juga, oleh karena semuanya itu maka hendaklah kita itu bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang mencobai kita seperti juga nenek moyang kita telah dicobai olehnya. Jadi kan banyak tuh cerita kisah-kisah, oh bangsa Israel tuh kenapa sih jadi bangsa yang ditakutkan oleh semua orang gitu kan, semua negara ya, karena kan istilahnya walaupun nenek moyang pernah mengalami segala macam kan Tuhan selalu menyertai gitu. Jadi benar-benar di ini lagi gitu loh, kayak istilahnya kayak di ini lagi ya, dicas lagi gitu loh semangatnya gitu. Nah, terus yang terakhir ini dari kitab yang 27 ayat 27, memang sebagaimana nenek moyang kita itu telah dibesut oleh Allah guna menguji hati mereka, demikian pun kita ini tidak dihukum olehnya, sebab orang-orang yang dekat kepadanya didera oleh Tuhan untuk sebagai peringatan. Jadi kita memang istilahnya dikasih pencobaan itu hanya supaya Tuhan memperingatkan kita supaya kita tuh tidak tetap harus fokus pada Tuhan, intinya seperti itu. Terus dan yang 29, sebab bukan baru sekarang ini kebijaksanaanmu ini setelah itu ya. Nah, masuk ke situ aku lupa. Nah, setelah itu berkatalah si Uzia itu kepada Yudit, dia bilang kan di ayat 28, semuanya yang kau ucapkan itu kau katakan dengan hati yang baik, dan tidak ada seorang pun yang akan membantah perkataanmu itu. Sebab bukan baru sekarang ini saja kebijaksanaanmu kentara sekali, tetapi sudah sejak permulaan umur hidupmu juga seluruh rakyat mengenal pengertianmu sebagaimana perasaan hatimu pun baik pula adanya gitu. Jadi itu memberikan Yudit memberikan semangat ya, istilahnya semangat untuk bangsa. Nah, terus akhirnya Yudit meminta nih berbincang-bincang istilahnya ya, ngomong sama para tetua, sama bapak usia juga, dia akan melakukan segala sesuatu gitu. Tapi pada intinya Yudit apapun ya, kata Yudit, maksudnya intinya tuh aku mau melakukan sesuatu gitu, tapi jangan ditanya apa yang mau aku lakukan. Nah, itu sebenarnya kata Yudit seperti itu gitu loh. Cuman yang dia bicaranya itu dia nggak mau yang ditanyain siapapun, tapi dia hanya berinteraksi sama Tuhan. Dia hanya berinteraksi sama Tuhan, dan dia memohon merendahkan dirinya, tersungkur di hadapan Tuhan dengan cara dia berdoa. Dan kalau dibaca doanya tuh sangat panjang, tapi sebenarnya enak sih bacanya doanya ini. Ya ada poin-poin tertentu lah ya yang aku ambil di sini. Dia katakan begini, ya Tuhan Allah Bapakku Simeon yang di tangannya sudah kau taruh sebilah pedang untuk menghukum orang-orang asing yang telah melepaskan ikat pinggang seorang gadis untuk menodainya gitu. Nah, dia itu bertobat ya, istilahnya berdoa itu dia sebelumnya dia merendahkan diri maksudnya dengan bertobat dulu ya, menaburi kepalanya dengan abu, terus dia memakai kain kabungnya gitu ya. Dia benar-benar tersungkur, dia mau minta Tuhan ada urapan, dia mau ada penyertaan Tuhan seperti itu ya. Nah, setelah itu setelah dia berdoa, dia bermohon sama Tuhan. Pada akhirnya Yudit pergi ke perkemahan Asyur untuk bertemu dengan Holofernes
dan dia menuntaskan semua rencananya itu untuk membela bangsa Yahudi dari pemberontakan musuh yang diakhiri dengan keberaniannya memenggal kepala Holofernes dan membawanya kembali kepada penduduk Betulia. Nah, itu kisahnya. Dan kenapa sih aku nggak ceritain proses-proses segala macam gitu ya? Bukan apa-apa gitu ya. Lebih enak baca sendiri beneran kitab sucinya ini. Gitu. Karena waktu itu juga aku sama kayak kalau dicekokin aja itu kayak bener kita mulai belajar untuk mencermati segala sesuatunya. Dan nanti ada nanti aku kasih poin-poin tertentunya yang sampai kenapa sih Yudit berani. Nah, itulah berani karena ada penyertaan Tuhan di situ ya. Nah, ini diselesaikan, pokoknya intinya menang. Yudit membawa kepala Holofernes untuk membawa kembali ke penduduk Betulia, dan akhirnya penduduk Betulia itu merasa happy ending istilahnya. Terus banyak orang pasukan-pasukan dari Holofernes takut akan gara-gara karena perbuatan Yudit, terus yang membuat jadi gemper gitu istilahnya, hanya untuk seorang wanita. Terus yuk, nah sekarang dicepetin, yuk kita belajar mengenal siapakah Yudit itu sebenarnya gitu ya, dari intinya. Kata Yudit itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yehudit, yang memiliki arti terpuji, dan juga merupakan bentuk feminim dari kata Yehuda, sehingga kita memiliki arti perempuan Yahudi. Nah, dia sangat terpuji, benar-benar terpuji, dan benar-benar kalau dibilang sangat terpujinya itu Yudit itu dari dari kehidupannya dia mencerminkan dengan nama dan sifatnya itu sama. Nah, itu bisa dilihat dari mana sih? Bisa dilihat dari yang waktu tadi Pak Uzia bilang di ayat 8 Yudit 8 ayat 29. Sebab bukan baru sekarang ini kalau kebijaksanaanmu atau kentara sekali gitu ya sikapnya itu, tapi sejak permulaan umur hidupmu seluruh rakyat itu mengenal pengertianmu bahwa perasaanmu itu dan hatimu itu baik, dan semuanya pokoknya serba baik gitu. Nah, Yudit itu adalah seorang janda yang ditinggal oleh suaminya yang bernama Manasye, seorang Yahudi suku Manasye. Dan selain itu Yudit juga adalah wanita kaya yang mempunyai banyak warisan yang ditinggalkan dari suaminya itu, ya dayang-dayangnya, ya ternak, ladang, segala macam semuanya. Seorang janda, dan kalau dibaca di sini dia tidak punya anak sih sebenarnya. Seorang janda yang tidak punya anak. Terus yang ketiga, yaitu seorang wanita yang cantik, elok, dan sederhana. Di mana sih bisa lihat ada seorang wanita cantik dan elok itu? Baca lagi dalam di Yudit 8. Inti pokoknya ada di Yudit 8. Adapun Yudit itu mana sih, Ma? Tidak menjadi. Iya, nah di bab yang 7 ya, ayat 7. Ia cantik parasnya dan sangat elok. Dan suaminya Manasye itu telah meninggalkan banyak bagian emas dan segala macam, itu kekayaannya. Itu bisa dibaca dari ayat Yudit 8 dari ayat 1 sampai ayat 8. Itu benar-benar menunjukkan bahwa Yudit itu orang yang sangat luar biasa. Nah, selain itu, apalagi sih yang bisa dibaca, mengenal Yudit itu? Dia seorang wanita yang soleh dan suka berdoa, juga berpuasa. Nah, semenjak dia menjadi janda, di sini dikatakan sekitar 3 tahun ya, 3 tahun dia
Dia menjanda 3 tahun 4 bulan lamanya. Terus dia mendirikan sebuah gubuk di atas sotoh rumahnya, dikenakannya. Dia selalu mengenakan kain kabung dan pada pinggangnya, dan dipakainya pakaian sebagaimana pantas dia seorang janda. Terus dia itu suka berpuasa setiap hari kecuali di malam Sabat, hari Sabat, malam. Pokoknya kalau hari-hari raya besar dia enggak, tapi setiap harinya dia berpuasa. Dia berdoa, ya selain berpuasa dia berdoa. Dia sangat soleh orangnya. Dan hidupnya tuh ya itu tadi, soleh. Dia tidak ada gosip miring apapun juga sampai ia menjanda, karena Yudit pada intinya sangat takut akan Tuhan. Sangat takut akan Allah. Nah, kita belajar di sini yang paling terutama di dalam kelemahannya itu kan status dia ya sebagai seorang janda ya. Dia adalah seorang pemimpin yang berani karena ada Tuhan yang menyertai. Kenapa aku ambil judul berani? Karena Allah menyertai. Nah, kalau zaman waktu bangsa Israel dulu itu kan kalau dikatakan kalau seorang janda itu apa namanya? Itu sesuatu yang melemahkan sebenarnya, kayak yang tidak punya apa-apa gitu loh, istilahnya ya bukan siapa ya gitu kan, itu Yudit gitu kan. Terus dia tuh tapi dalam kelemahannya itu, di balik semua dalam kelemahannya itu Tuhan sangat menyertai. Kenapa sih Tuhan sangat menyertai? Nah, di situ juga sudah dikatakan ada janji-janji Tuhan ya, dalam penyertaan Tuhan itu bisa dilihat di mana ini catatannya? Di sini aku tidak membawakan catatan kisi-kisi. Ada di kitab Mazmur. Manakah Mazmur? Mazmur 68 ayat 6. Dikatakan bahwa Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang maha kudus. Dalam kelemahan Tuhan selalu menyertai. Udah gitu ada lagi dalam di Mazmur 146 juga dikatakan mana 146 ayat 9 juga dikatakan Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Itu, dan benar-benar itu satu kekuatan karena begitu dahsyatnya Tuhan dalam penyertaan Yudit, karena Yudit itu benar-benar setiap harinya itu hanya ingin ingin menyenangkan Tuhan lah, istilahnya seperti itu. Dia tuh nggak mau gitu melakukan segala sesuatunya tuh gegabah gitu. Semuanya tuh hanya berdasarkan pada penyertaan Tuhan dan pada apa yang baik, apa yang buruk, yang tidak berkenan pada, pokoknya yang diperintahkan sama Allah itu yang dia lakukan. Nah, itu sebenarnya terlihat juga waktu Yudit masuk ke tempat perkemahannya Holofernes itu ya. Waktu itu kan Holofernes menyuguhkan, mengajak makan gitu ya. Nah, itu ada di Yudit 12. Waktu di Yudit 12 dikatakan begini. Manakah tadi? Kalau dia tuh menjaga untuk sebagai membentengi keperempuannya dengan pernyataan bahwa ia tuh harus memelihara kesuciannya dan supaya mendapatkan tempat dalam Allah itu. Jadi setiap apa yang dihidangkan makanan dari Holofernes atau anggur, dia tuh menolak, semuanya dia tolak.
dia menyatakan bahwa makan dan hidupnya itu apa yang diperintahkan oleh Al-Hajjah. Jadi makanya dia waktu itu bawa bekal kan, dia bawa nyuruh dayangnya itu membawa bekal. Nah terus waktu itu ketemulah istilahnya ya, ketemu sama si Holofernes. Ini cerita sekilasnya, belajar kenapa sih gitu kan. Nah, waktu ketemu sama Holofernes itu Holofernes ini nggak terseok-seok nggak melihat keparas cantiknya si Judith, sangat gitu, karena sangat cantiknya dia tuh sebenarnya Holofernes tuh ada hati gitu. Tapi kan tujuan utamanya Judith itu hanya bukan itu. Dia waktu pergi juga ke mana, ke tempatnya Holofernes juga, dia meninggalkan kebiasaannya dengan pakaian dia yang biasanya pakaian berkabung sebagai seorang janda, dia kenakan dengan keelokannya, kecantikannya, dengan segala macamnya. Mungkin notabene-nya kalau orang membaca kitab ini melihat Judith mungkin dipikirnya, aduh Judith itu jadi nakal ya, jadi apa, kan kayaknya jadi yang bukan seperti itu. Memang dia lemah, tapi dia kan dituntun oleh Tuhan, dia dituntun oleh Roh Kudus. Jadi dia dengan segala macam dia bikin cantik, dia bikin sesuatunya menjadi baik gitu. Nah, terus kenapa kalau tadi waktu si Judithnya sendiri juga selama dalam perkemahan itu dia tuh mungkin ada gemparnya, ada segala macamnya gitu ya. Ya, dia bilangnya Judith itu penggoda ya, tapi menggodanya hanya sebatas menggoda yang wajar, bukan yang toel atau apa gitu, bukan. Dia hanya menggoda untuk ini pacaannya dia gitu, cara berdandannya dia, hanya seperti itu. Terus dan kalau yang menggoda yang melebihkan dia enggak, tapi dia tetap dia tetap pada perintah Tuhan gitu. Terus waktu itu kan mana Holofernes bilang kan, sebentar nih, nah di sini ya, waktu itu kan Holofernes sempat ini nih, sempat istilahnya mau ya merayu Judith, tapi kan dia nggak bisa, nggak kena gitu, rayuannya dia tuh nggak kena lah dari seorang Judith tuh. Terus dan Judith sendiri tuh jadi apapun seperti kayak gini loh, Holofernes tuh kayak yang disirap gitu ya, disirap sama Judith, apa yang diomongin segala macam tuh dia benar-benar ini banget. Terus waktu itu Judith cuma bilangnya gini, untuk diperbolehkan selama dia di dalam perkemahan itu 4 hari, berarti ya selama 3 hari dia itu melakukan ritual doa di lembah Betulia itu, di malam harinya, di dekat penjagaan pos. Dia minta izin tuh sama Holofernes untuk dia berdoa, untuk dia melakukan ritual kebiasaannya dia gitu, dan nggak kenapa-kenapa. Makanya di situ benar-benar kayak yang dituntun gitu, benar-benar kayak yang dituntun. Ya ampun, kalau mikirinnya juga ya, gimana ya, itu Tuhan luar biasa banget gitu ya, membawa Judith sendiri loh, cuman sama dayangnya doang gitu loh ke sana di tempat pengepungan para musuh gitu kan, kemah-kemah yang notabene itu kan semua cowok-cowok dengan bersenjata istilahnya kayak gitu kan. Tapi luar biasa gitu. Tuhan benar-benar luar biasa lah, itu hidup Tuhan menyertai menyertai Judith itu benar-benar luar biasa banget. Nah di situ dia berdoa, terus pada saatnya yang waktu tadi itu titik tertentu. Nah kenapa sih dalam kelemahan tadi seorang pemimpin, dia sangat berani. Nah pada hari yang keempat itu kan Holofernes itu mengajak Judith itu untuk ayo minum bersama gitu, minum anggur. Nah disitulah Judith mau gitu, dia mendapatkan izin kan istilahnya dari Tuhan juga. Dia menerima itu. Pada hari keempat dia Holofernes itu mengundang Judith, terus dia makan minum di sana. Tapi nah disitulah sebenarnya Judith pada fokusnya Tuhan menyertai, sampai akhirnya Holofernes dipikir mabuk, tertidur. Nah dalam saat tertidurnya itulah
Dia mengambil pedangnya si Holofernes itu dan dia menggal si Holofernes. Nah, seperti itu. Gitu. Sekarang apa tadi yang diperjuangkan oleh Yudit? Sebenarnya apa sih yang diperjuangkan oleh Yudit? Kenapa sih Yudit tuh kok maunya gitu loh, repot-repotnya gitu loh datang ke perkemahan? Bukan karena dia mau dibilang dia nanti jadi pahlawan atau apa, bukan. Ini yang pertama. Dia itu menginginkan bangsa Israel itu untuk patuh kepada Allah dan mensyukuri cobaan yang terjadi karena Allah mempunyai maksud yang baik untuk orang-orang yang benar dengan tetap menantikan pertolongannya atau percaya penuh kepada janji Tuhan. Untuk diajarkan kembali untuk percaya penuh kepada Tuhan, intinya itu. Terus yang kedua, menjaga bait Allah dan nama Allah itu tetap kudus di hadapan semua orang, termasuk musuh-musuhnya gitu. Ya, kalau misalnya bukan kita sendiri, istilahnya ya kita ya, kalau dalam diri kita secara pribadi, bait Allah kita apa ya, tubuh kita gitu kan, otomatis kan ya kita juga harus benar-benar menyatakan bait Allah kita ya. Aku sungguh sangat belajar banyak banget ya, dan mengerti gitu ya makna bait Allah itu memang benar-benar harus kita jaga dan kita harus kuduskan supaya terlihat bahwa memang benar-benar hanya ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Terus yang ketiga, menyelamatkan penduduk Betulia sendiri dan orang-orang Israel, juga pemimpin Israel atau pemimpin agama dari penjajahan atau dari penindasan itu tadi sebenarnya, untuk menyelamatkan itu. Makanya dia mau melakukan itu semua gitu. Intinya seperti itu. Seru ya. Udah pada ngantuk belum ya? Tapi bentar lagi ya selesai. Mudah-mudahan cepat selesai. Nah, sekarang tantangan apa sih yang harus dilalui sama, ini aku baca primbon dulu ya. Nyari primbonnya dulu maksudnya. Tantangan apa sih yang harus dilalui oleh seorang Yudit gitu loh. Nah, tantangannya itu sangat banyak. Dalam membela bangsanya sebenarnya tuh belum terpikirkan waktu itu ya. Apa sih yang harus dikerjakan sampai ia tuh berani menemui Holofernes, terus semuanya itu dipercayakan kepada Tuhan loh. Kenapa? Ya sekarang gini, bisa dipikirkan ya. Dia satu seorang wanita ya toh. Terus yang kedua dia seorang janda gitu ya. Terus kalau misalnya mau perang, ya aku berkaca juga gitu. Nah, aku jadi Yudit gitu ya. Megang bedil aja gitu, medang tembakan aja aku nggak bisa gitu istilahnya gitu. Mau apa gitu kan? Terus segala macam, tapi ya kembali lagi penyertaan Tuhan gitu, kembali lagi pada kepercayaan, kita percaya pada Tuhan gitu. Yudit tuh percaya sama Tuhan gitu. Tantangannya tuh sebenarnya banyak banget sih yang harus dilalui sama Tuhan. Selain dia wanita, dia seorang janda, terus dia juga dia kan harus gimana ya, harus menjaga bangsanya segala macam itu. Aduh, banyak sekali lah tantangan segala macamnya. Tidak bisa dikatakan dengan kata-kata selain baca kitab suci Yudit sampai akhir. Ya. Terus yang kedua, dan dalam kehidupan kita sehari-hari ini udah beres nih, dalam kehidupan kita sehari-hari pun sebenarnya kita sama gitu ya. Dan biarlah kelemahan itu yang kita punya itu jadi sumber kekuatan Tuhan untuk membawa kita tuh pada kemenangan dalam kehidupan yang kita jalanin gitu loh. Karena perjuangan Yudit sendiri itu ya yang aku ambil ya untuk introspeksi diri aku sendiri ya. Ini bukan mentang-mentang karena aku janda ya. Karena aku jadinya ngambilnya kitab Yudit, bukan juga ya. Tapi memang Tuhan kayak membawa makna dengan kitab Yudit itu ya. Satu itu memang kita benar sih harus menjaga bait Allah dan nama Allah harus tetap kudus. Terus dalam kehidupan sehari-hari, terus dalam kelemahan toh sebenarnya kalau Tuhan memberikan kelemahan itu bukan berarti Tuhan itu tidak menyertai kita, tapi kan ada di balik kelemahan itu kita punya satu kekuatan kalau kita tetap mau bekerja sama Tuhan gitu. Intinya seperti itu. Dan
benar-benar kita pasti akan dimenangkan dalam kehidupan. Nah itu aku juga ini sharing, dulu aku pernah mengalami kesalahan yang sangat rumit, yang berat sebenarnya. Ada beberapa orang yang sudah tahu sih sebenarnya, pada masa yang aku harus ditampar oleh Tuhan, harus harus kembali benar-benar apa sih itu karena keegoisan aku sendiri ya, itu sih karena salahku juga ya istilahnya dengan perbuatan. Tapi di situ justru Tuhan tuh benar-benar menyelamatkan aku gitu. Tidak membawa nyawaku melayang, tapi benar-benar membuat aku semakin dekat sama Tuhan, semakin mengerti penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dengan kelemahan, dengan segala macam tuh pokoknya semuanya luar biasa. Terus yang kedua itu teruslah kita, yaitu tadi intinya kita terus harus berdoa, kita harus terus berupaya serta yakin bahwa semua ada jalan keluarnya, karena apa yang kita lakukan hanya untuk Allah semata, dan perbuatan ini yang Yudit lakukan juga semuanya juga untuk Tuhan, dan semuanya juga untuk menyenangkan Tuhan. Begitu saja sih. Maaf kalau ini masih agak-agak kemana karaf ya. Semoga bisa bisa dimaknai, bisa dimengerti. Kalau untuk lebih lanjutnya ya pakarnya sudah ada, Pak Abed, Kak Yusni, wah pewarta-pewarta yang lain. Ini aku belajar untuk menyaringkan ya, ini hanya menyaringkan loh ya. Apa yang dimaksud dengan kitab Yudit, kenapa sih aku suka banget dengan kitab Yudit. Banyak sekali pembelajarannya, Tuhan sangat menyertai. Itu tuh luar biasa dalam kehidupan kita juga. Tadi Yelin juga sharing, ada penyertaan Tuhan, Jessica juga sama sharing ada penyertaan Tuhan, dan Tuhan memang sebenarnya sayang sama kita semua, dan tinggal giliran kita sendiri sebenarnya mau nggak sih tantangan dalam hidup kita ini kita lalui tapi dengan Tuhan gitu. Nah, terima kasih, semoga berkenan, Tuhan memberkati, amin. Nah. Yeay, makasih ya Mbak Andri udah sharingin nih. Wah, luar biasa. Ini sampai udah kenyataan. Iya, tapi ini loh, maksudnya ya yang namanya sharing kan nggak ada yang salah ya, karena ini kan kayak apa yang emang Mbak Andri dapetin gitu kan. Jadi udah keren banget. Dan kita juga belajar banyak hal ya, terutama apalagi buat cewek-cewek. Gitu, oke. Mungkin boleh di stop sharing dulu Mbak. Stop sharing ya. Oke. Nah, sudah. Ini kita ada pengumuman ya teman-teman. Boleh ditampilkan. Oke, pengumuman yang pertama ini adalah setiap hari Minggu kita ada persekutuan doa ya teman-teman. Jadi minggu depan tanggal 22 itu bakalan ada lagi persekutuan doa ya jam 3 sore di link yang baru ya, yang sama dengan hari ini. Kemudian yang kedua, Miracle Room, itu kita ada setiap Selasa, Jumat, Sabtu. Nah, kalau minggu depan berarti tanggal 17. Tanggal 17 ini 17 Agustus ya, berarti nanti ada juga doa sih. Terus 20 sama 21 jam 8 malam. Dan hari Kamis tanggal 19 Agustus itu ada jazz ya teman-teman, jam 7 malam. Kita akan bahas dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 24. Nah, terus teman-teman untuk yang mau persembahan kasih, ini bisa ya teman-teman, kita ada ininya, ada QR-nya via rekening BCA ya teman-teman. Kalau misalnya nanti ada yang, ini boleh di screenshot dulu, atau mungkin boleh nanti kalau misalnya mau ngasih persembahan kasih, itu boleh nanti minta ke salah satu pelayan aja. Gitu teman-teman, dan ini linknya udah link yang baru ya teman-teman, jadi jangan pakai link yang lama lagi, di save link yang baru, karena setiap acara persekutuan doa pasti linknya pakai link yang sama gitu. Next. Dan di tanggal 17 Agustus kita juga ada ini ya teman-teman, senandung doa khusus untuk doa Indonesia dari COVID ya. Dan ini jam 13.30 teman-teman via Zoom. Nanti mungkin linknya juga bakalan dikasih pas hari H ya teman-teman di grup. Jadi stay tune aja, pokoknya pantengin aja. Nah ini kita bakalan ada doa rosario, doa meditasi, jadi doa dari berbagai komunitas gitu. Termasuk ada pujian dan penyembahan nanti diakhiri dengan adorasi gitu. Jadi supaya kita juga jadi ikut turut bagian ya teman-teman untuk mendoakan Indonesia dari COVID gitu.
Oke, mungkin itu aja teman-teman pengumumannya. Terima kasih banyak untuk semua kehadirannya dan untuk Mbak Andri ya, makasih banyak udah mau bersedia untuk sharing dan sharingnya ini luar biasa. Kalau misalnya ini boleh Mbak dikirim aja slide-nya. Jadi buat sebagai ini ya, sebagai apa namanya, kalau ada yang lupa-lupa lagi gitu kan bisa buka slide-nya Mbak Andri gitu. Yep. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri, kita foto dulu aja kali ya. Nah itu sini foto terus. Foto lah. Foto ini sama anak sang janda. Sini foto dulu. Oke, ini yang tersisa nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa. Mas Kris, Mas Ardi, Kak Hefran, Mas Toto, Jos. Ya, Ayo buka kameranya teman-teman. ke kameranya ya. Mas Toto, Mas Ardi, Kak Hefran, Kak Yelin, komentator. Yuk. Komentator. Sarji, Mas Toto, Kak Efran. Mas, kamu kok nggak santai gitu? Muka ngantuk ya? Udah makan belum sih? Siapa tuh? Jos. Jos cerita aku bikin. Emang gini. Ngantuk ya Jos. Kok Peter pusing ya? Gak usah pusing. Bersyukur aja. Ardi kemana ini Ardi? Mas Soto, tolong. Mana Efran? Efran juga ya. Siap. Ready ya? Oke. 1, 2, 3. Kikis. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. 1, 2, ini. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, sebelum kita menutup persekutuan doa, kita mau tutup dengan doa ya. Yuk teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Bapa yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan atas setiap kami, dan kami juga sudah menerima sharing dari Mbak Andri tentang Yudit, di mana kami juga harus berusaha terus Tuhan untuk selalu berani mengandalkan Engkau dan juga selalu berani untuk menjaga tubuh kami, menjaga bait Allah kami tetap kudus Tuhan. Dan kami nggak akan bisa melakukan hal itu tanpa pertolongan daripadamu sendiri Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami sungguh meminta pertolongan yang daripadamu untuk Engkau sungguh boleh memberkati setiap kami, membimbing setiap kami dalam menjalankan setiap kehidupan ini, agar semakin hari kami semakin menjadi orang-orang yang sungguh boleh menyenangkan hatimu dan sungguh boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, Engkau yang sertai setiap kami, setiap aktivitas kami, setiap keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, dan semuanya Bapa. Kami percaya Engkau yang ambil alih semuanya dan Engkau yang akan menuntun kami pada jalan-Mu yang sungguh adalah jalan terbaik buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk sore hari ini, dan kami sungguh mau percayakan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan akhirnya segala kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, sama-sama kita puji Tuhan ya. Sekali lagi kita mau serukan namanya, karena Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa dan sungguh baik. Yes, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan.
Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, sekuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Ya, kita menyatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, dan kita berserukan namanya lebih lagi. Yes, Lord. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Yes, Lord. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, sekuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas dalam nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.